pajak pelaporan SPT Badan 1771 untuk wajib pajak yang menggunakan tarif umum. Selamat datang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Meira Sosro Raharjo, penyuluh pajak KPP Pratama Bekasi Barat. Pada pagi hari ini saya ditemani dengan dua tim penyuluh kami. Yang pertama ada Bapak Alex Sumantri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu kawan pajak. Selamat datang di kelas pajak KPP Bekasi Barat. Selamat mengikuti semuanya. Semoga baik-baik karena untuk SPT tahunan ini akan berlaku di bulan April paling lambat tanggal 30 2023. Dilanjut Bapak Ibu Mei. Baik, terima kasih Bapak Alek. Dan satu lagi tim penyuluh kita yang cantik ada Kakak Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Selamat bergabung di acara kelas pajak kali ini. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita untuk melakukan doa terlebih dahulu. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, tidak lama lagi kita langsung aja nih ya untuk materi pertama. Baik, kita langsung panggilkan saja pemateri hari ini Bapak Alex Sumantri yang akan menyampaikan materi mengenai tata cara pelaporan SPT Badan 1771. Baik, Bapak Alex dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Ya, selamat datang Bapak Ibu semua kawan pajak. Saya Sumantri dibantu oleh Ibu Mei dan Ibu Anggun. Mohon maaf bila mana dalam penyajian materi ini masih banyak kekurangan. Kita sama-sama belajar bagaimana cara mengisi SPT tahunan. Kemudian kita juga akan melihat apa saja item-item yang perlu diisi dan dilengkapi di SPT tahunan ini. Baik, sebelumnya saya coba share dulu materinya ya Bapak Ibu.
Masih terdengar Bapak Ibu? Ya, oke, baik Bapak Ibu, di sini bagaimana tata cara pengisian formulir SPT tahunan 1771 yaitu secara online dengan menggunakan kita e-form. Mana di sini kita masuk menu ke DJP online. DJP online yang memang isinya adalah sebelumnya kita harus mengisi dulu di DJP online. Pertama yang harus kita lakukan adalah menginput beberapa menginput NPWP, kemudian kita klik password, kemudian kita jangan lupa untuk mengisi kode keamanan. Lalu setelah itu semua akan muncul model seperti ini, di mana di sini ada informasi, kemudian ada dashboard, kemudian ada software, kemudian bayar, kemudian order dan layanan. Kita klik di sini adalah form yang dimana harus berbentuk dengan versi PDF, karena versi lama itu tidak berbentuk PDF. Jadi setelah sampai dengan proses ini, kemudian kita akan masuk ke buat SPT. Di sini kita mulai mengisi bagaimana untuk membuat SPT. Yang pertama adalah kita isi dulu tahun pajak yang kita pilih, yaitu mungkin tahun pajak sekarang 2022 dengan status SPT normal dan kebetulan. Kenapa ada istilah normal dan kebetulan? Karena untuk normal itu yang baru pertama kali kita lakukan atau yang pertama kali kita laporkan dengan tahun pajak yang bersangkutan. Bila mana ada kekurangan dan ada kekurangan informasi, maka kita lakukan kebetulan, tapi dengan catatan bahwa Bapak Ibu harus memulai dulu dengan posisi SPT-nya normal. Kemudian setelah itu kita klik namanya kirim permintaan. Nah, bagaimana permintaan? Permintaan nanti akan masuk ke kode verifikasi yang akan terkirim melalui email Bapak Ibu, bukan email pribadi tapi email perusahaan yang Bapak Ibu daftarkan. Itu nanti akan muncul email itu, contoh misalkan ada di Google atau di email bahwa ada notifikasi DJP online pajak.go.id mengenai kode verifikasi. Itu kode verifikasi ini akan tersimpan dan jangan Bapak Ibu karena akan digunakan untuk mengirim atau menyampaikan SPT-nya. Selanjutnya setelah kita menerima menerima verifikasi atau notifikasi yang dikirimkan oleh DJP melalui email Bapak Ibu ke email PT, itu harus tetap disimpan. Kemudian di sini kita akan namanya unduh PDF atau Adobe Acrobat Reader, di mana bila mana Bapak Ibu belum mengunduh atau belum mempunyai PDF yang benar-benar pas untuk e-form ini, Bapak silakan untuk membuat beberapa pilihan dengan unduh Adobe PDF Reader. Di sini kita bisa lihat ada Windows 10, kemudian ada bahasanya Inggris, kemudian di sini ada Adobe Reader-nya. Setelah itu, setelah Bapak semua sudah diklik tadi, silakan melakukan perintah install SPT. Ini nanti akan terlihat bagaimana cara menginstalnya. Kemudian setelah semua itu baru kita masuki membuka PDF dengan yang ada tadi unduhan dari DJP online. Di sini akan muncul namanya form 1771 dengan kode NPWP, kemudian tahun pajaknya sudah jelas, baru kita buka, baru kita bisa memulai bagaimana cara mengisi SPT tahunan. Di sini ada beberapa, pertama form 1771. Di sini ada poin induk yang bisa kita klik poin induknya. Kemudian Bapak Ibu harus mengisi nomor telepon karena nomor tahun pajak, kemudian nomor NPWP, nama wajib pajak dan jenis usaha itu dan periode pembukuan sudah terisi secara otomatis. Tetapi yang harus kita isi adalah nomor telepon.
Nah, nomor telepon ini ada nomor telepon untuk kantor atau nomor telepon bagian pajaknya atau nomor telepon yang memang bisa dihubungi bila mana ada kesalahan atau ada miss di SPT tahunan atau di administrasi kepajakan. Jadi kami sendiri dari KPP bisa menghubungi langsung Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita mengisi lampiran-lampiran, kita bisa checklist di mana di sini ada beberapa induk lanjutan, kemudian ada lampiran 1, 2, 3, 4 sampai dengan lampiran 7 A dan sampai dengan lampiran 8. Jadi semua ini nanti akan ada pengisiannya. Setelah itu kita mulai dengan lampiran 1A, di mana lampiran ini adalah lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Bagaimana kita mengisi daftar penghasilan dan amortisasi fiskal. Kita bisa isi semua di sini sesuai dengan data yang memang Bapak punya. Kemudian setelah itu kita setelah lampiran 1 tadi kita isi lampiran 6, di mana di sini ada daftar pemegang saham atau pemegang modal. Kemudian ada lagi mengenai daftar utang. Kemudian daftar utang dari pemegang saham atau pengusaha atau perusahaan afiliasi. Di sini harus diisi jelas bagaimana daftar penyertaan modal dan pada perusahaan afiliasinya. Kemudian setelah itu kita kembali ke form berikutnya. Ini ada daftar utang, ini diisi lengkap bila mana tidak ada, itu cukup dikosongkan saja. Tapi dengan catatan tidak boleh ada yang berwarna. Bila mana ada berwarna merah mungkin akan terhambat berikutnya. Setelah itu kita lampiran 4 ini adalah isian total PPh final dan pengisian tidak termasuk pajak. Di sini ada beberapa PPh final seperti salah satunya bunga deposito, kemudian tabungan, konto, kemudian ada bunga penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan SP, kemudian ada penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan modal. Kemudian ada penyalut, kemudian sewa, terus kemudian atas jasa konstruksi. Dan ini tidak, kenapa ada warna hitam ini tidak perlu diisi, dan yang diisi adalah yang berwarna putih dan berwarna putih semua. Ini adalah kemudian ada kita mengenai beberapa transaksi yang memang dari tolak dana asing, konstruksi dan perencanaan konstruksi pelaksanaan kemudian ada pembayaran kembali, ini ada atas penghasilan lainnya. Di sini ada penghasilan lainnya adalah bagi usahawan UMKM yang dimana tarifnya jelas dengan menggunakan PP 23 tahun 2018 yang dimana tarifnya adalah 0,5%. Selanjutnya di sini ada yang mengenai pengisian ini, penghasilan lainnya ini adalah penghasilan bila mana ada tambahan harus merekap satu-satu. Di sini Bapak Ibu bisa klik, di sini ada menu tambah, kemudian nanti akan muncul notifikasi atau format yang memang harus diisi per bulannya dari Januari sampai Desember. Berapa omsetnya nanti akan secara otomatis mencetak terus, dan nanti ada keterangan di situ kotak yang disajikan dalam lampiran ini nanti akan keluar bagaimana mengenai pelaporannya. Di mana di sini pembayaran PPh final UMKM ini adalah tarifnya 0,5% tarifnya omset, dan dengan catatan sudah dibayar selama tahun berjalan atau tahun angkutan. Kemudian kita masuk ke lampiran 3, di mana lampiran 3 ini adalah kredit pajak dalam negeri atau yang disebut dengan yang dipotong PPh. Dan ini masih lengkap Bapak Ibu, di mana ini merupakan kredit yang memang Bapak lakukan karena merupakan hak Bapak Ibu
dalam hal Bapak Ibu sudah dipotong oleh pihak lain. Sini ada beberapa format, pertama adalah nomor, kemudian nama pemotong, kemudian NPWP, kemudian jenis penghasilan, kemudian objek outputnya, kemudian PPA, kemudian nomor bukti potongnya, kemudian tanggal buktinya, kemudian alamat pemotong pajak. Alamat pemotong ini sendiri harus bisa disampaikan, harus bisa tercatat, kemudian juga NCPN yang dibuktikan melalui bukti pembayaran. Bila mana ada tambahan lebih, maka dikliklah nomor ada form tambah. Silakan Bapak Ibu diklik bila mana lebih daripada satu, silakan ditambahkan. Kemudian di sini juga ada pemotongan PPh pasal 2326. Ini sama isinya seperti tadi, nama pemotong, kemudian NPWP, jenis penghasilan, objek outputnya, PPh output, dan nomor bukti potongnya. Kemudian sama tanggal potongnya berapa, kemudian tanggal buktinya juga, kemudian alamat pemotong, kemudian adalah NCPN. Mungkin ini format terbaru yang dari IPOM. Bila mana lebih daripada satu, silakan klik tambah, kemudian nanti akan secara otomatis akan bertambah dengan warna merah. Tapi bila mana ada kesalahan, silakan Bapak Ibu klik ke nama hapus. Kemudian kita kembali ke lampiran 2. Kenapa kita mulai dari awal itu mengisi dari belakang? Maka semua ini adalah melalui sistem yang memang sudah DJP buat sehingga tidak sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk mengisi. Di sini ada SPT tahunan lampiran 2 yang dimana adalah rincian pokok, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha baik secara komersial. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini harus mengisi adalah bagaimana mengisi form perincian, tetapi untuk NPWP dan periode dan nama wajib pajak itu sudah. Jadi untuk yang ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi NPWP dan lain-lainnya karena ini merupakan sudah diisi secara otomatis. Ya, jadi Bapak Ibu hanya mengisi bagaimana pembeliannya berapa, kemudian gaji, upah, dan biaya transportasi, dan ada beberapa poin yang dari nomor poin 1 sampai dengan nomor poin 13. Nah, kenapa ada pemisahan biaya usaha lainnya dan kolom harga pokok penjualan dan biaya dari luar usaha? Di sini akan memudahkan Bapak Ibu untuk melihat pembelian itu adalah di kolom harga pokok penjualan, kemudian gaji, upah, bonus, dan gratifikasi, dan honorarium, THR, dan sebagainya itu ada di kolom 4, yaitu biaya usaha lainnya, dan ini adalah harus yang diisi di sini. Kemudian biaya transportasi itu ada di kolom 4, pengusutan di kolom 4, biaya kolom 4, biaya bunga pinjaman di kolom 4, kemudian biaya sambungan dan jasa itu di kolom 4, kemudian biaya utang itu di kolom 4. Yang di kolom 5 itu apa? Biaya luar usaha itu adalah biaya lainnya. Yang perlu diisi adalah biaya lainnya. Nah, ini bisa di kolom 4 atau di kolom 5. Jadi Bapak bisa isi di situ. Nah, untuk persediaan awal ini di kolom 3. Terus kemudian ada persediaan akhir. Dan nanti akan secara otomatis menjumlah kemudian dari angka ini ada kolom jumlah total dari 3 plus 4 plus 5 nanti akan terisi secara otomatis. Kemudian kolom-kolom ini yang tadi sudah kita isi dia akan secara otomatis berlanjut ke lampiran 1, di mana lampiran 1 sendiri itu terisi dari penghasilan neto komersial dalam negeri, kemudian keperluan usaha, HPP, kemudian usaha lainnya, kemudian dari penghasilan neto. Nah, ini ada secara otomatis terisi yang warna kuning ini, tetapi yang warna putih itu harus diisi secara manual. Contoh adalah peredaran usaha, di mana peredaran usahanya diisi secara manual, kemudian ada penghasilan neto dari penghasilan dari luar usaha ini harus diisi manual, dan yang lainnya adalah secara otomatis. Jadi prinsipnya bahwa di sini adalah yang warna kuning itu sudah secara otomatis,
Dan ini data-data ini disajikan berdasarkan laporan laba rugi Bapak Ibu semua. Kemudian di sini ada warna putih yang memang kolom penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Nah, ini salah satunya adalah seperti tadi bahwa di sini ada PPh final dengan menggunakan PP 23 2018 sehingga harus bisa diisi di sini. Dan kemudian di sini juga ada keterangan bahwa cantumkan bila ada penghasilan yang dikenakan PPh final misalnya tabungan, konsumsi dan lainnya itu tidak termasuk dari PPh yang dibayar sendiri 0,5% berdasarkan PP 23. Kemudian sampai dengan di bawah kita akan ketemu ini lampiran 4. Jadi kita kembali ke lampiran 2, kita kembali ke lampiran 1 yang barusan kita isi bahwa hasil ini adalah hasil perhitungan dari laba rugi yang Bapak laporkan. Kemudian di sini ada kita namanya penyesuaian fiskal positif yang dimana angkanya itu merupakan angka daripada PP 23 tahun 2018. Ini adalah finalnya, beberapa sisanya. Untuk yang tadi yang 2014 ini adalah hitungan daripada yang tidak termasuk PPh final. Sehingga Bapak Ibu tinggal mengikuti semua ini. Yang berdasarkan dari jumlah kolom jumlah dari dua di kolom 6. Ini ada 12 kita namanya koreksi positif. Bapak bisa isi dengan penyesuaian fiskal positif lainnya. Kemudian kita lanjut ke lampiran induk. Lampiran induk yang tadi kita sebutkan bahwa Bapak Ibu harus mengisi garis merah atau kolom merah yang memang sudah diblok warna merah. Mungkin salah satunya adalah nomor telepon, kemudian tanggal atau kota yang memang diisi. Selanjutnya kemudian adalah bahwa Bapak Ibu juga secara otomatis jadi Bapak Ibu yang warna kuning ini nanti akan secara otomatis akan diisi. Kemudian di sini bila mana ada pengembalian pengurangan pajak luar negeri itu diisi secara manual, tapi nanti akan dibuat rekap khusus sendiri. Dan semuanya akan otomatis. Nah, tadi seperti yang di nomor poin 7 ini adalah PPh ditanggung pemerintah atau proyek bantuan pemerintah, di mana di sini ada beberapa isi yang memang secara manual. Nanti juga harus dibuatkan rekapnya apa saja yang ditanggung pemerintah. Kemudian kita punya di sini kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak dalam negeri ini adalah hasil perhitungan Bapak Ibu yang sudah direkap di lampiran 3 di kolom 6. Ini secara otomatis akan terbawa ke lampiran ini. Kemudian di sini ada perhitungan bagaimana PPh pajak yang harus dibayar sendiri. Kemudian nanti ada yang namanya PPh 25 yang telah Bapak Ibu lakukan pengukuran tiap bulannya. Kemudian ada STP PPh pasal 25, di mana PPh 25 STP ini hanya berlaku perhitungan untuk pokoknya saja, tapi bunga itu tidak dimasukkan. Jadi harus bisa dipecahkan bagaimana bunga dan pokoknya. Kemudian akan ketemu namanya PPh yang kurang bayar setelah dikurangi beberapa kredit pajak, dan kemudian di sini akan terlihat berapa angsuran yang harus dibayarkan oleh Bapak Ibu di lampiran lanjutan. Di sini ada isinya, bagaimana cara menghitung PPh angsuran yang harus dibayarkan tiap bulannya, bila mana sudah menggunakan lagi PP 23. Oh ya, saya kasih tahu juga bahwa aturan berlaku PP 23 itu untuk PT adalah 3 tahun dan untuk CP adalah 4 tahun per Juni 2018 sampai dengan
4 tahun umur berlakunya PP23 untuk CV. Untuk PT itu berlakunya hanya 7 tahun dan perorangan berlaku untuk 7 tahun. Jadi 3, 4, 7. 3 adalah untuk PT, PP23 berlaku, 4 adalah untuk PPH untuk badan usaha dan CV, dan 7 tahun bagi orang pribadi. Di sini akan terlihat bagaimana menghitung berapa pajak yang harus saya setor setiap bulannya. Ini berdasarkan dari beberapa keterangan seperti pengasihan kena pajak, itu ada cicilan berapa, kemudian ada yang pajak yang harus dibayar, kemudian bagaimana cara menghitung PPh 25-nya, yaitu ada di mana 1/12 kalikan kolom 14 F. Kemudian di sini ada PPh final yang diberikan surat PP 23 dan bagian 10 Ini ada checklist yang memang harus Bapak Ibu harus isi. Di sini ada checklist apa saja yang dilampirkan di 1771, kemudian 1771 lampir 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 di sini ada. Nah, di sini ada soal pajak lembar ketiga, PP pasal 25, apabila ada nanti bisa dilampirkan. Kemudian di sini laporan keuangan, kemudian sertifikat konsumen, kemudian ada rincian jumlah pembayaran PPh 25. Setelah itu ada mungkin nanti Bapak Ibu akan menemukan kolom paling bawah di sini ada checklist. Yang harus diceklis adalah wajib pajak, bukan puasa tapi wajib pajak. Kemudian di sini ada nama kota, tangan, tempatnya, kemudian ada tanggal. Dan ini wajib diisi. Bila mana tidak diisi, nanti dia masih berwarna merah, Bapak Ibu nanti harus bisa bila mana masih warna merah, ini tidak bisa melanjutkan ke step berikutnya. Dan kemudian setelah semua ini berhasil, kita masuk ke step berikutnya adalah lampiran yang memang wajib diisi. Ini harus diperhatikan lebih jelas, di mana lampiran 8 ini merupakan lampiran mengenai kegiatan usaha Bapak Ibu. Apakah masuk sebagai perusahaan asuransi, atau bank syariah, atau bank, atau perusahaan non kualifikasi, atau perusahaan pembiayaan lainnya. Setelah Bapak isi semua, lihat di sini bahwa ada lampiran non kualifikasi. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk lanjutannya. Kemudian ada yang harus diklik adalah lampiran 8A atau sampai dengan 86. Itu ada beberapa usaha yang memang harus Bapak Ibu klik. Ya, kemudian di sini setelah semuanya kita buat, setelah ada elemen laba rugi, Bapak bisa masukkan di sini. Di elemen-elemen ini adalah pure data laporan keuangan Bapak Ibu, di mana ada yang pertama adalah elemen neraca. Di sini ada elemen neraca, ada kas berapa, kemudian ada investasi sementara, utang, kemudian utang lainnya, kemudian ada penyisian piutang, kemudian ada kesediaan, beban juga di kemudian uang muka pembelian, capital lancar, kemudian ada utang jangka panjang dan lain-lain. Sini harus bisa diisi dan harus berwarna kuning. Bila masih berwarna merah, nanti akan ada kesulitan dalam hal untuk melakukan step. Kemudian di bagian berikutnya, kalau di sini ada utang pihak ketiga, utang usaha pihak ketiga, kemudian pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ada utang bunga, utang pajak, dan utang dividen. Kemudian ada isi modal saham. Modal saham ini diisi berdasarkan dari akte yang memang tercantum di modal yang tercantum di dalam akte. Kemudian di sini ada laba ditahan berapa, kemudian lain-lain. Setelah itu lanjut ke bagian laba rugi. Ini
elemen kedua di laporan rugi juga sama, itu sama dengan laporan 2 yang disajikan di SPT tadi, di mana di sini ada penjualan bersih, kemudian kerugian awal, kemudian ada pembelian, kemudian ada kerugian akhir, kemudian ada ketemu HPP, kemudian dikurangi oleh laba kotor, kemudian ada beban penjualan dan beban umum dan administrasi, sehingga ketemulah laba ruginya berapa. Lalu kita lanjut ke transaksi dengan pihak-pihak punya hubungan istimewa atau sesuai dengan peraturan sistem akuntansi nomor 7, di mana ada beberapa pihak yang memang punya hubungan istimewa. Setelah semua selesai itu, baru di sini ada posisi namanya kita unggah. Apa yang perlu kita unggah? Pertama adalah laporan keuangan, di mana laporan keuangan Bapak Ibu ini berbentuk mungkin ada yang membuat melalui Excel atau Word, setelah ditandatangan, kemudian kita ditempel lengkap dengan tanda tangan dan stempel perusahaan, dan yang menandatangan adalah pimpinan atau orang yang memang ditunjuk untuk melakukan penandatanganan. Itu harus tanda tangan basah, kemudian ditempel basah. Kemudian Bapak Ibu silakan scan dengan filenya file PDF dengan ukuran maksimum adalah 20 MB. Setelah itu Bapak buat rekap aplikasi peredaran usaha PP23 yang bila mana Bapak Ibu masih menggunakan PP23 tahun 2018, dan aplikasinya sama seperti yang tadi, harus ada tanda tangan sama cap basah ya. Jangan lupa tanggal juga disebutkan di situ, dicantumkan di situ tanggal dan tahunnya, kemudian nama tempat, kemudian nama direktur atau nama pimpinan yang memang wajib untuk menggunakan. Setelah Bapak Ibu upload, kemudian nanti akan dimintakan kode verifikasi yang di awal kita masuk di JP Online itu sudah masuk namanya email di notifikasi yang masuk ke email kita masing-masing, ke email perusahaan. Itu ada nomor notifikasi, dan nomor notifikasi ini yang nanti akan kita masukkan di kolom admin. Ini Bapak bisa langsung masukkan, kemudian setelah satu oke berhasil, nanti akan ada namanya ketemu bahwa submit SPT berhasil, cek email Anda untuk tanda bukti penerimaan kode penerimaan Nah, ini adalah bukti bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikan pelaporan SPT tahunan 1971 melalui e-form. Jadi nanti Bapak akan ketemu di email sendiri dengan notifikasi @filing@pajak.go.id, di mana ada bukti penerimaan elektronik, dan di sini juga ada notis mengenai kodifikasi yang memang harus kita masukkan. Kunci yang gede kok Mas, kunci yang gede kayak gabus gitu ya. Bapak Ibu semua, sehingga kita sama-sama belajar mendapatkan. Aku sih kan tak lama cuma tahu yang balon-balonnya aja buat gerbangnya doang. Kalau kuncinya nggak tahu deh. Coba dicari ya. Mungkin begitu Bapak Ibu, kita kembalikan kepada moderator yang cantik di merah dan tidak mau berlanjut. Baik Bapak Ibu kawan pajak, demikian pemaparan mengenai tata cara pelaporan SPT 1771 melalui e-form pada website djponline.pajak.go.id. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, kami buka layanan pertanyaan melalui chat atau raise hand. Untuk yang di kolom chat ada pertanyaan nih Pak dari Ibu Mary Vita. Kompor kita punya berapa ya? Ada 100 nih. Kompor listrik. 100 aja ya buat yang makan. Kita. Masal. Udah memenuhi. Udah lihat. Enggak tahu kereta-keretaan Kakak. Dapat. Iya. Sawat. Diundi gitu. Dapat kompor. Kompor listrik sekali masang langsung di flek. Sudah saya masuk ke dengar. Pertanyaannya adalah pertanyaannya bila mana
Misalkan BPH final untuk UMKM sebesar 0,5 tidak dibayarkan setiap bulan, tapi kami dilakukan pemotongan BPH 23 2% oleh lawan transaksi. Dan kalau di total jumlah PPW 23 yang dipotong jauh lebih besar dari PPH final, maka bisa ditentukan. Yang mau saya tanyakan, apakah PPH finalnya tetap harus dimasukkan di dalam take home? Sebenarnya gini Bu, terpisah bahwa antara PPH 23 dan PPH final. Bila mana ibu dipotong oleh oleh pihak lain, itu sebenarnya bisa menunjukkan bahwa tidak ada double pemotongan. Contoh misalnya ibu mengajukan ke kami atau ibu bisa buka di layanan DPP online di mana ibu merupakan wajib pajak yang dipotong PP 23 yang akhirnya nanti transaksi dengan lawan transaksi ibu tidak wajib dipotong 2% oleh lawan transaksi, sehingga kewajiban ibu sebenarnya adalah wajib melaporkan PPH 23 PP 23 dan yang 23 ini sebenarnya harusnya beda karena ibu masih dalam kaitan dengan PP 23 tahun 2018. Jadi bapak ibu bisa mencetak di layanan TCP online itu ada keterangan bahwa bapak ibu menggunakan PP 23. Jadi tidak ada namanya pajak berganda. Mungkin begitu Ibu Mel. Ibu Mel dan Ibu Mel, saya kembali ke moderator, dilanjut. Baik, bagaimana Ibu Mary? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah ya Pak. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikut dari Ibu Wiwit Pak. Untuk WP badan yang sudah tidak memakai 0,5% masih bingung caranya Pak. Gimana nih Pak Alex? Oke, baik Ibu Wiwit, coba saya jelaskan bagi Cetak WP sablon, badan yang kaos. sudah tidak memakai 0,5% atau sudah memang batas waktu umurnya untuk badan usaha itu sudah habis, misalkan dari 2018, bila mana untuk PT itu hanya berlaku 3 tahun dan CP hanya berlaku 4 tahun. Bila mana Bapak Ibu sudah tidak menggunakan lagi PP 23, maka Bapak Ibu bisa menggunakan dengan tarif pasal 17. Tapi Gelas ada cetakan, beberapa gelas keramik aturan yang di dicetak TPS itu. pasal 17 ini adalah bahwa Bapak Ibu bila mana omsetnya masih di bawah 4,8 itu akan ada potongan sebesar 50%. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah tarif yang berlaku untuk pasal 17 per 2022 adalah 22%. Tapi bila mana Bapak Ibu masih menggunakan atau masih di bawah omsetnya masih di bawah 4,8 miliar per tahun, Bapak Ibu dikenakan 50% ya. Jadi 22% kalikan 50% kalikan laba. Jadi tarifnya itu adalah 11%. Jadi ada fasilitas yang diberikan melalui HPP tahun 2022 bahwa tarif yang masih di bawah 4,8 miliar itu adalah 22 kalikan 50%, sehingga Bapak Ibu masih mendapatkan fasilitas potongan sebesar 50%, sehingga pajak yang harus dikalikan pasal 17-nya adalah 11%. PKB Itu kayak Ibu kuning dapat hitam duit dan P3 Mila selaku hebat. moderator. Dilanjut. Baik, terima kasih Bapak Alex. Bagaimana Ibu Wiwit? Apakah sudah cukup menjawab? Untuk pertanyaan dari Ibu Diana, izin bertanya boleh di-record tidak Bapak Ibu? Nanti untuk materinya kita akan share melalui grup ya Bapak Ibu, di grup WA. Nanti kita akan berikan PDF-nya dan PPT-nya dan juga video tutorialnya seperti itu. Jadi ini terbawa kasih ini aja. Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Wiwit, berarti PDF yang diunggah hanya laporan keuangan saja ya Pak?
Nah, saya bantu jawab ya untuk wajib pajak yang sudah tidak menggunakan Belum sih, peraturan belum PP yang waktu 23 itu ya. tahun 2018 yang wajib Heeh. diunggah benar hanya laporan keuangan Belum, berupa belum. neraca dan laba rugi seperti itu. 6 juta 800 ya. Tapi ini Nunggu terbit ibunya aja kali ya baru bayar ya. Nunggu bukunya terbit aja jadi biar jelas fix. mungkin Bu Wiwit ya. Oh, ada pertanyaan dari Ibu Hana Jessica, di mana di sini bagaimana pelaporan pasal 17 itu dilaporkan melalui apa ya Pak? Tetap melalui pelaporan di e-form, melalui DJP online dengan format SPT adalah format SPT e-form. Ya, di situ apa yang harus dilaporkannya, yang dilaporkan tetap dilaporkan mengenai laporan keuangan, laba ruginya, kemudian lampiran dan induk harus diisi secara jelas dan benar sehingga tidak ada kesulitan dalam Bapak melaporkan 1771-nya. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Regi, di mana pertanyaannya kalau badan usaha PT yang berdiri tahun 2021 dan omset di bawah 4,8 masih dapat menggunakan tarif 0,5 sampai 2024 ya Pak. Betul Pak. Jadi PP P23 tahun 2018 itu untuk PT berlaku 3 tahun Pak. Ya, 3 tahun itu Juni, jadi tetap Bapak masih bisa menggunakan PP 23 dengan tarif 0,5%. Jadi tetap masih bisa melakukan pembayaran dengan PP 23 sebesar 0,5%. Nah, ini ada lagi pertanyaan Kak Mei, ini ada Hana Jessica, Ibu Hana Jessica. Berarti kalau pasal 17 itu hanya dilaporkan setiap tahun ya Pak, per bulannya nggak perlu dilaporkan. Ada kewajiban di mana Ngirim gitu pasal pakai 17 kurir itu bahaya nggak adalah sih angsuran kunci-kunci yang gitu? kita sebut namanya angsuran, yang di mana Kalau kewajibannya jauh. tiap bulan dilaporkan. Ya. Kalau tahunan itu kan mereka semua penghasilan Bapak Ibu, kemudian biaya-biayanya itu dilaporkan namanya SPT tahunan. Tapi untuk angsuran ini sebenarnya harus dilakukan tiap bulan, begitu berdasarkan dari laba yang sudah atau pajak yang terutang dibagi 12 sehingga kewajiban pelaporan itu harus tetap dilaksanakan. Begitu Kak Mei. Ini ada selanjutnya Kak Mei. Ya. Pak siapa tadi? Pak Regi sudah. Bagaimana Pak Regi? Apakah cukup jawaban dari saya? Kan Juni. Yang 2021 22 23 24 dong Pak. Pak Regi, baik saya akan menambahkan untuk badan berbentuk PT yang terdaftar pada tahun 2021 hanya berlaku sampai dengan tahun 2023 karena hitungannya dari 2021, 2022 dan 2023. Jadi untuk tarif UMKM-nya sebesar 0,5% hanya berlaku sampai 2023 saja. Walaupun nanti sampai dengan 2023 omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, untuk tahun 2024-nya sudah tidak bisa menggunakan lagi PP 23-nya dan menggunakan tarif umum seperti itu Bapak Regi. Nah, baik saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Safitri. Izin bertanya, jika baru terdaftar menjadi WP tahun 2022, namun dalam satu tahun berjalan di tahun 2022 melebihi omset UMKM di atas 5 miliar, apakah boleh menggunakan PP 23 atau tarif pasal 17?
Jadi Bu, pada saat wajib pajak itu mendaftar nih, waktu pada tahun 2022 mendaftar. Nah, pada saat melakukan registrasi itu kan langsung memilih ya Bu, menggunakan tarif berdasarkan PP 23. Nah, walaupun di tahun tersebut 2022 omsetnya lebih dari 4,8 miliar, karena sudah memilih di awal menggunakan PP 23, maka di tahun 2022 wajib menggunakan PP 23 dengan tarif 0,5%. Nah, nanti tahun selanjutnya di tahun 2023 baru menggunakan tarif pasal 17 seperti itu, Ibu. Bagaimana Ibu Fitri? Ibu Safitri? Oke, kita Alright. Untuk ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Hana Jessica. Iya, maksud saya sehabis dibayar harus dilaporkan melalui e-filing atau tidak ya, Pak? Ini terkait e-filing. Uh, Mana ya? Ya Ibu Hana, bila mana Ibu sudah melakukan pembayaran, sekarang ini sudah tidak perlu melaporkan kembali. Jadi pembayaran itu dianggap sebagai pelaporan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu harus diingatkan bahwa untuk pembayaran itu paling lambat tanggal 10. Jadi atau lebih mudahnya biar tidak kena sanksi, lebih baik dilaporkan di awal bulan atau minggu pertama sehingga Bapak Ibu terhindar daripada sanksi sebesar 100.000 dan bunga sebesar 2%. Jadi saran saya lebih baik dilaporkan atau dibayarkan pada minggu awal sehingga Bapak Ibu lebih tenang dan tidak mendapatkan sanksi. Jadi pembayaran itu sama dengan bukti pelaporan Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kan kita ada pelaporan itu harus lapor tanggal 20, kemudian pembayaran tanggal 10. Nah sekarang pelaporan itu bila mana wajib pajak melakukan pembayaran itu dianggap sebagai pelaporan. Mungkin gitu aja Bu. Oke, dilanjut Ibu Oke, baik. Merah. Ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Wiwit. Untuk lampiran 3, BUT PPH 23 yang kita terima sepertinya tidak ada NTPN, Pak, hanya nomor BUTPOT. Mohon dikoreksi kalau salah. Iya benar Bu, untuk yang lampiran 3 tidak perlu input NTPN, hanya input nama pemotongnya, NPWP pemotong, kemudian nomor bukti jenis penghasilan, tanggal, DPP, pajaknya, dan nomor bukti potongnya saja seperti itu. Jadi untuk NTPN-nya tidak perlu di-input. Bagaimana Ibu Wiwit? Ya, itu hanya format terbaru ya Bu. Tapi bila mana tidak ada, tidak perlu diisi NTPN-nya. Tapi bila mana lawan transaksi Bapak Ibu melaporkan, silakan diisi. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi dari Ibu Kori ya. Kami, Pak, kalau perusahaan baru dibuat tahun ini perlu dilaporin SPT tahunan tidak perlu. Kalau dilaporkan di awal Januari. Ya, nggak perlu dilaporkan Bu Kori katanya. Di bulan Januari 2023. Nggak perlu dilaporkan Mbak Kori katanya. Laporan itu di dengerin kan ya? April 2024. Lu ngetiknya kapan? Mungkin begitu. Baru dibaca. Bu Kori jelas. Kami jelas. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Wiwit ya, untuk PPH 25 apakah wajib diangsur Pak? Bolehkah langsung saja dibayar PPH 29? Untuk PPH 25 ini angsuran setiap bulannya ya Bu, Iya, itu baru. berdasarkan perhitungan pajak yang akan terutang tahun berikutnya. Jadi dasarnya itu adalah SPT tahun sebelumnya. Jadi wajib diangsur Bu, karena nanti pada saat kita pelaporan kan kita ngitung nih angsuran PPH 25-nya berapa ada. Nah, berdasarkan SPT tahun sebelumnya, maka angsuran tersebut wajib dibayar untuk tahun berikutnya seperti itu. Bagaimana Ibu Wiwit?
Kalau tahun ini terlanjur tidak angsur gimana? Ibu mohon maaf boleh disebutkan NPWP-nya terdaftar kapan ya? Tadi kan terdaftarnya 2022 ya? 2022 dan untuk 2022 itu masih menggunakan PP 23 dan 2023-nya menggunakan tarif umum. Apakah sudah melaporkan SPT tahunan yang 2022-nya? SPT tahun 2022 belum dilaporkan. Artinya kemarin waktu dalam setahun tahun 2022 itu kami belum menghitung belum mengangsur PPh 25 yang untuk tahun 2021 Bu, gitu loh. Jadi Ibu terdaftarnya tahun berapa ya Bu? Terdaftar awal. Tahun depan. Tapi waktu itu memang sudah pernah dipanggil oleh KTP ditanyakan karena memang ya faktor 3 tahun sebenarnya. Terus kami bilang jadi laba itu langsung kami bayar di PPh 29 gitu. Pajaknya itu pajak terhutangnya kami langsung bayar di PPh 29 gitu. Kita harus lihat track recordnya dulu nih Bu, dari Ibu terdaftar kapan, laporannya apa yang sebelumnya, nah pada SPT tahun sebelumnya apakah mencantumkan PPh pasal 25 seperti itu. Nah kalau jika iya maka tahun selanjutnya harus mengangsur pasal 25 tersebut Bu. Jadi kalau misalnya ini tahun 2022 ini kami terlanjur tidak mengangsur, terus Bu, kami langsung 2021-nya Ibu menggunakan tarif pasal apa Bu? 17. Sudah menggunakan tarif pasal 17 pada tahun 2021. Iya. Pada SPT tahunan 2021 menulis angsuran PPh 25-nya berapa? Aduh itu karena yang ngurus bukan saya ya waktu itu ya. Nah, makanya kita harus tahu dulu record itunya Bu. Nanti jika Ibu sudah nulis angsuran 25, nah di tahun 2022 Ibu tidak mengangsur, nanti biasanya akan dapat surat sanksi atau dendanya karena tidak membayar angsuran 25-nya seperti itu Bu. Jadi kalaupun dibayar di PPh 29 juga tidak bisa ya, tetap harus ada denda di PPh 25 itu. Iya benar Bu, walaupun nanti Ibu akhirnya bayar 29, tapi karena seharusnya Ibu memiliki kewajiban pasal 25, maka tetap dikenakan atas denda yang pasal 25 tersebut Bu. Makanya mendingan kita mau lihat benar-benar recordnya tuh bagaimana gitu. Kan 2022 ini juga belum lapor kan, jadi belum bayar pasal 29-nya juga kan. Jadi tetap harus balik lagi ke 25-nya dulu, nanti kurang lebihnya baru masuk ke pasal 29 seperti itu Bu. Karena kalau Ibu udah menuliskan ada angsuran 25-nya kemudian Ibu tidak bayarkan, nanti akan tetap ditagih oleh AR-nya seperti itu Bu. Terus kalau untuk tahun ini misalnya kami lapor SPT tahunannya di bulan April. Berarti kan itu untuk angsuran PPh 25-nya juga baru muncul di bulan April ya. Berarti untuk angka baru ini kita bayarkan mulai di bulan Mei ya, Bu. Mei sampai April tahun berikutnya begitu ya. Ya, jadi benar, bukan per Januari sampai Desember ya. Bukan jadi, Bu, setelah SPT itu dimasukkan. Jadi pada saat Ibu memasukkannya misalkan di akhir April, maka angsurannya mulai berlaku di bulan Mei. Nah, angsuran dari Januari sampai dengan April menggunakan dasar tahun sebelumnya seperti itu. Bagaimana Ibu Wiwit? Baik, terima kasih sudah jelas. Oke, baik. Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai tata cara pelaporan atau penghitungan pajak tahunan SPT Badan ini, baik UMKM maupun menggunakan tarif pasal 17 atau 31E. Dijelasin kok, udah gua rekam cuman nggak ngeh aja. Nanti coba lihat di rekaman. Baik, ada pertanyaan lagi dari Ibu Kirana ya. Apakah besok masih ada kelas pajak online?
Untuk jadwal sampai dengan Februari ini kita terakhir di tanggal 16. Namun untuk bulan Maret kita belum apa maksudnya belum menginfokan lagi kapan ada kelas pajaknya. Ditunggu saja Bapak Ibu. Kalau misalkan mau tahu info mengenai kelas pajak bisa follow IG KPP Pratama Bekasi KPP Pratama Bekasi Barat di pajak Bekasi Barat seperti itu. Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan dari kawan pajak yang lainnya, Bapak Ibu dapat mengisi link kuesioner dan post test pada link yang sudah di-share di chat ya Bapak Ibu. Untuk Ibu Kirana mungkin bisa bertanya saat ini saja karena untuk kelas pajak yang Februari terakhir di tanggal 16, nanti mungkin di bulan Maret tapi kita belum menginfokan pasti tanggalnya berapa seperti itu. Atau jika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait pelaporan dan pembayaran ini, Bapak Ibu bisa datang langsung ke KPP Pratama Bekasi Barat atau melalui layanan chat WA yang ada pada nomor nanti kita share di chat ya Pak. Nanti jika Bapak Ibu mengalami kendala mengenai penghitungan dan pelaporan SPT tahunan, nah bisa chat terlebih dahulu nih, misalkan belum ada waktu untuk datang atau tidak bisa datang, bisa di chat aja di layanan WA kita, nanti bisa di screenshot permasalahannya apa, misalkan gagal atau error di mana, atau kalau pertanyaan yang lain bisa ditanyakan melalui via chat WA. Chat WA-nya ke siapa kalau nanya pajak? Chat WA-nya WA yang mana sih? Nomor WA konsultasi aplikasi itu di komen di chat. Pelatihan pajak dari nol maksudnya gimana sih? Minta pelatihan pajak dari nol maksudnya gimana? Bagi orang yang nggak tahu sama sekali. Iya, baru. Kok dibisukan sih nggak ada suara? Kan disuruh ini dia, isi kuesioner dulu. Oh. Mana kuesioner udah di awal tadi? Lagi. Udah nih. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Kirana, apakah di KPP ada layanan untuk pelaporan pajak dari nol bagi newbie? Mana sih kamu? Nah, masih yang kuning lagi guys. Kuning ini kayak jidat aku ya. Jadi kayak India gini. Aduh. Oke. Nah, kamu nggak pernah bandel kan? Baik, untuk Ibu Kirana, untuk pelaporan pajak dari nol ya Bu, sebenarnya kita kan juga mengadakan layanan konsultasi langsung nih di kantor untuk wajib pajak yang terdaftar memang di KPP Pratama Bekasi Barat. Karena antriannya juga mengantri ya Bu, jadi mungkin kita membatasi aja maksimum kalau lagi banyak mungkin hanya 30 menit satu orang gitu. Nah, untuk dari nol sampai dengan selesai itu kan tergantung pemahaman dari wajib pajak sendiri ya. Kalau memang sudah cepat mengerti dan memang sebelumnya telah membaca aturan dasarnya sehingga nanti pada saat ke kantor hanya dapat informasi tambahan atau yang memang tidak terlalu dipahami ya bisa gitu. Tapi kalau misalkan benar-benar kurang paham banget nih aturan, benar-benar nggak tahu, terus kemudian aplikasi juga tidak tahu, nah itu kan dengan waktu setengah jam juga nggak akan bisa ya Bapak Ibu. Jadi saran saya sih lebih baik
Bapak Ibu pelajari dulu aturan dasar, aturan perpajakannya itu apa, kemudian Bapak nonton YouTube dulu, di YouTube tata caranya, kemudian kalau tidak masih mengerti itu bisa langsung datang ke KPP. Jadi nanti di kantor tuh hanya menanyakan yang memang kesulitannya di mana seperti itu. Kalau misalkan mungkin kalau dari nol banget mungkin butuh waktu berbulan-bulan ya Bu untuk memahaminya gitu, untuk memahami pajaknya seperti itu. Jadi saran saya belajar secara mandiri terlebih dahulu, baca aturannya, kemudian lihat tutorialnya di YouTube, kemudian jika masih tidak mengerti bisa datang ke kantor untuk menanyakan bagian atau part mana yang kurang memahami seperti itu. Kalau dari nol banget ya Ibu bisa datang dari nol banget, tapi apakah dengan 30 menit bisa memahami dari A sampai Z gitu kan nggak mungkin juga kan seperti itu. Iya, terus maju Kel. Maju, jalan. Kan dia nggak mau ngajarin Kemudian kalau dari untuk awal, Mas. dari Muhammad Regi ya, untuk pertanyaan sudah cukup, nanti mungkin waktu pengisian. Ya Pak, nanti dicoba aja dulu menghitung pajaknya, kemudian melakukan pengisiannya di e-form. Nanti kalau misalkan masih mengalami kendala bisa chat di nomor layanan WA kami seperti Lagi itu. itunya, rohnya. Ya, potong lagi putar. Gulung lagi gulung. Untuk Ibu Kirana, oke, baik, terima kasih. Jangan digunting, jangan gunting segitu. Jangan segitu. Nanti dulu. Ntar kamu kalau ikut lem. Ntar kalau udah Baik Bapak Ibu, sambil menunggu pertanyaan dari kawan pajak lainnya, Bapak Ibu bisa mengisi daftar kuesioner dan post-test pada link yang kami sudah share di kolom chat. Bikin, bikin apa sih itu? Potong pita. Hah? Ada main lagi gini bocah. Ya lah ngeduluin potong pita aja. Ntar kayak tanggal 25. Aduh! Buat ditempel ini loh, bius. Tapi kepanjangan sayang. Ya. Tempelin dulu kamu, tempel itu ya udah ada tempelin dulu. Yang mana? Itu yang udah kamu gunting tadi. Yang ini. Yoi. Yang ini udah nggak kok tempelin. Dulu loh, kamu tempelin nanti kamu buka. Maksudnya. Bisa nggak? Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Mary Vita. Maaf mau tanya lagi. Di e-form untuk PPh final dimasukkan jika sudah melakukan pembayaran. Jika belum dilakukan pembayaran, apakah harus tetap dimasukkan ke lampiran e-form? Double tip itu. Maaf Banjir, untuk Ibu Mary Vita, apakah ini terkait pembayaran UMKM atas PP 23? Gimana nih guntingnya nih? Double. Bagaimana Ibu Mary? Oh, mentali. Iya, oh betul. Ya, iya Bu. Jadi kan sebelum kita melaporkan gitu, kita harus melakukan pembayaran. Jadi bayar dulu kan kita udah tahu nih omset setiap bulannya berapa. Kemudian kan seharusnya pada saat misalkan ya pada Januari 2022 omset saya 100 juta. Nah, saya harus membayarkan 0,5%-nya itu paling lama harusnya itu tanggal 15 Februari. Jadi itu nggak langsung semua di akhir tahun, 1 tahun di Desember gitu enggak, jadi per bulan. Jadi itu juga untuk meringankan. Jadi saya berdasarkan omset saya di Januari, saya sudah punya nih omsetnya sekian, saya bayarkan 0,5% dan saya bayarkan di Februari. Kemudian yang Februari dihitung juga berapa, nanti saya bayarkan paling lama di 15 Maret seperti itu sampai dengan Desember. Nah ini tetap saya nanti pada saat laporan saya masukkan satu-satu nih omset per bulan saya berapa.
nanti akan terakumulasi selama 12 bulan yang akan muncul di lampiran 4 itu. Jadi di lampiran 4 itu nanti terlihatnya seluruhnya. Jadi selama 1 tahun omsetnya berapa, kemudian pajaknya adalah 0,5% dari omsetnya tersebut. Nah, begini Bu, kalau misalkan ini kan belum ada pembayaran nih, bukan tanggal finalnya. Jika saya melakukan pembayaran, misalkan bulan ini nih, atau misalnya hari Senin besok, saya cicil dari Januari sampai Desember. Apakah bisa? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa Bu. Bisa karena ibu wajib membayarkan nih sebelum melakukan pelaporan. Namun nanti ibu akan dikenakan denda atas keterlambatannya. Karena kan misalkan bulan Januari yang harus dibayarkan Februari, tapi ibu malah bayarkan di Februari tahun berikutnya. Nanti ibu biasanya akan dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran. Namun dendanya bagaimana tuh ya Bu? Dendanya itu sebesar berapa lama ibu telat bulannya. Misalkan Februari, harusnya ibu kan atas masa Januari dibayar Februari kan, tapi ibu malah dibayar di Februari tahun berikutnya. Berarti itu kan udah telat 11 bulan ya Bu. Berarti nanti berapa pajak yang harus dibayar, misalkan 100.000 dikali 11 bulan dikali bunganya. Nah bunganya itu berbeda-beda Bu, setiap bulannya tergantung dengan PMK yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan seperti itu. Untuk dendanya langsung dibayarkan atau kita tunggu surat dari KPP? Untuk dendanya nanti ditunggu surat tagihan pajaknya dari KPP Bu. Tapi kalau untuk pembayaran tetap normal aja ya? Ya, untuk pembayaran ya ibu bayar aja secara normal. Nanti biasanya jika ibu udah bayar, kemudian ibu lapor, biasanya nanti akan dapat surat cinta Bu atas tagihan keterlambatan bayar tersebut gitu. Nanti kalau ibu sudah dapat suratnya, baru bisa membayarkan atas denda-dendanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu. Iya baik, terima kasih kembali Ibu. Tuh, Kel. Sama labnya Kel, begini nggak Kel? Bisa nggak? Oh, oke. Tempel ya? Kamu mau jadi tempel apa dibuang ini? Tempel. Bisa nggak bukannya? Tapi kakak kunci. Bawa ke bawah juga kamu. Kela. Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan mengumumkan peserta yang teraktif ya Bu. Nanti akan mendapatkan souvenir cantik dari KPP Pratama Bekasi Barat yang akan dikirimkan ke alamat Bapak Ibu. Jadi nanti bagi peserta yang namanya kami sebutkan, nanti harap mengirimkan data berupa nama, alamat dan nomor handphone ke alamat WA kami. Di sini selamat kepada Ibu Mary Vita, Ibu Wiwit, Ibu Hana Jessica, Bapak Muhammad Regi, Ibu Safitri, Ibu Kori, dan Ibu Kirana. Nanti dimohon untuk mengirimkan data berupa nama, alamat, dan nomor handphone ke layanan WA kami ya Bu. Nanti kami share di chat WA-nya. Mati. Nah, masanya saya dapat souvenir. Nanya aja 1 biji. Kamu dapat? Saya dapat. Mati. Ini apa Mbak? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Main ular-ularan. Kan udah. Di awal kan udah ngasih nama kan kita. Main ular-ularan. Main ular-ularan. Nanti dibaca orang alamatnya. Baik, Bapak Ibu kawan pajak, apakah masih ada pertanyaan lagi? Main ular-ularan. Bapak, iya. bagi Bapak Ibu kawan 7 anak pajak ya? yang 7 orang ya? belum mengisi post-test dan kuesioner, dapat mengisi post-test dan kuesioner pada link yang telah kami share Lagi di kerja ini kan? chat WA ya. Lagi ada ini. Pintar. Astagfirullahaladzim. Untuk Bapak Ibu, sebelum mengakhiri kelas pajak pada pagi hari ini, dimohon kesediaan Bapak Ibu untuk membuka kameranya terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto ya Bapak Ibu. Buka kamera, Kor. Buka kamera.
Oke, masih kami tunggu Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Baik Bapak Ibu, tunjukkan senyum terbaiknya pada pagi hari ini karena kita akan memfoto ya Bapak Ibu sekalian. Oke, saya hitung untuk foto 2 kali tag ya Bapak Ibu. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya Bapak Ibu. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, dikarenakan sudah tidak ada atau belum bertanya kembali. Nah, jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan terkait tata cara penghitungan dan pelaporan SPT 1771 ini, Bapak Ibu dapat hubungi layanan chat WA kita di nomor 0813 1659 3853. Jadi kalau sekarang masih belum ada pertanyaan nih, nanti pada saat Bapak Ibu praktik terus ternyata ada pertanyaan, Bapak bisa hubungi kami di nomor layanan chat WA ya Bapak Ibu. Nah, oke, jadi saya ingin mereview kembali, Bapak Ibu jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunan pajak badan paling lama tanggal 30 April tahun 2023 ini. Nah, jangan lupa juga untuk mempersiapkan data berupa laporan keuangan dan rincian omset untuk pelaku usaha UMKM dan kemudian melaporkannya melalui e-form di website djponline.pajak.go.id. Saya Mera, penyuluh pajak KPP Pratama Bekasi Barat dan tim penyuluh KPP Pratama Bekasi Barat mengucapkan terima kasih banyak terhadap waktu yang telah Bapak Ibu sediakan. Kemudian mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini masih ada kekurangan. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya sehingga bisa melaporkan pajaknya dan sehat selalu. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.